Transformasi Society 5.0 melalui Merdeka Belajar, Kampus Merdeka di masa pandemi COVID-19. Dan seperti ini sekarang, di mana berdasarkan riset World Economic Forum, terdapat 10 kemampuan utama yang dibutuhkan untuk menghadapi era revolusi industri 4. Sambil lihat kamera banyak. Yaitu memecahkan masalah yang kompleks, berpikir praktis, kreatif, kemampuan manajemen manusia, bisa berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, kemampuan menilai dan mengambil keputusan, berorientasi mengedepankan pelayanan, kemampuan negosiasi, serta fleksibilitas kognitif. Itu ada 10 kemampuan-kemampuan yang di dalam era 4.0 ya. Pada wisuda kali ini berapa wisudawan Pak yang diwisuda dengan secara virtual ini? Untuk virtual ini, untuk online ini jumlah wisudawan yang wisuda sekarang 228. Sedangkan untuk offline nanti ada sekitar 456 di Pramuka. Ini kenapa nggak dijadikan satu Pak Haji secara virtual? Ini ada dua masalah daripada keadaan sekarang. Ada sebagian teman-teman atau alumni itu yang kena COVID nggak boleh OTG ya. OTG, sehingga tidak diperkenankan untuk wisuda offline. Offline pun wisudanya drive-thru ya kan, drive-thru, turun langsung terus masuk, nggak ada lagi sambutan yang tadi lah pakai online ya. Dan dengan kebijakan 2 online itu adalah permintaan dari sebagian mahasiswa juga, karena ada sebagian manusia ada rasa enggan untuk berkumpul, bagus juga gitu kan ya, tidak mau untuk berkumpul bersama keadaan COVID ini karena lihat mungkin dari segi kesehatannya, mungkin OTG atau dia ada rasa khawatir untuk dalam keadaan COVID ini ada transformasi pindahan penyakit dari COVID gitu kan. Itu sehingga nantinya kami akan sekarang ini kami mengadakan wisuda online dan offline. Offline-nya hari ini tepatnya, dan mungkin online untuk pelaksanaannya hari tanggal 17 hari Rabu jam 8 pagi. Nah, ini untuk izinnya apakah sudah izinnya untuk offline drive-thru itu udah oke dari kepolisian. Oh, sudah oke. Udah oke. Masih jurusan Dulu semua juga yang ini tetap program Universitas Pancasakti, tapi mahasiswanya dipecah. Ada yang hari ini yang ikut online daring, dan besok itu drive-thru online. Offline ikut lagi. Kalau yang ini enggak lagi ya. Ada dibagi 2 jumlah pesertanya gitu. Tapi untuk prodinya tetap dengan jumlah 9 prodi yang ada. Dengan pengarahan dari Ketua Aptisi tadi bahwa kita harus siap keadaan perkuliahan dengan daring, dengan tidak mengurangi mutu yang ada, sehingga ke depan program pembelajaran itu ada berapa model yang dilakukan. 1 adalah daring, 2 adalah blended learning, 3 adalah PJJ, dan 4 adalah kalau diizinkan bisa tatap muka. Tapi itu untuk saat ini mungkin untuk semester depan pun belum ada niat kami untuk melaksanakan perkuliahan dengan offline. Tetap pelaksanaan kuliahan kedepannya ada dengan online, dengan 3 model tadi gitu kan. Keadaan sekarang, ada keadaan COVID sekarang, semua ekonomi menurun, apalagi pertumbuhan ekonomi minus 2,8 ya, dengan berdampak ke semua bidang ya kan, berdampak ke bidang ekonomi rumah tangga, berdampak kepada pendidikan, berdampak ke pengangguran karyawan gitu kan, berdampak ke aktivitas lain yang berkaitan dengan aktivitas kemasyarakatan yang lainnya, sehingga untuk proses pendidikannya pun dalam saat ini dan kedepannya itu perkembangan jumlah mahasiswa memang menurun, lebih kurang antara 30 sampai
40% ya dari total jumlah yang ada. Tapi untuk Universitas Pancasakti saat ini yang dikaitkan dengan karena adanya penggabungan sekolah tinggi menjadi universitas, ada Sekolah Tinggi Indonesia Raya, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan, Sekolah Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Komputer di Cikarang. Dari ketiga itulah menjadi universitas, dan dilihat dari perkembangan itu setelah menjadi universitas materi, alhamdulillah Universitas Pancasakti bisa rekrut mahasiswa sekarang 850 orang. Kalau dikaitkan dengan yang dulu ada peningkatan jumlah mahasiswa, tapi kalau dikaitkan dengan keadaan COVID saat ini, jumlah mahasiswa di Universitas Pancasakti malahan bertambah daripada sebelumnya. Itu karena mungkin model-model yang perlu kita lakukan saat ini beda dengan sekolah tinggi yang dulu gitu kan. Karena dulu membentuk sekolah tinggi, jumlah mahasiswanya relatif menurun, aktivitasnya ya, dengan berbentuk universitas berdampak positif terhadap Universitas Pancasakti gitu kan. Harapannya ke depan supaya proses pembelajaran ini berjalan dengan baik, dengan benar, dengan aktivitas mutu tidak dikurangkan, kita di Universitas Pancasakti merubah kurikulum yang ada itu menjadi kurikulum yang berbasis IT. Hampir semua, sekitar 40% itu berbasis IT, online, perkuliahan online, aktivitas online, pendaftaran online, terus ujian pun online, dan tanpa nantinya kami tidak ada lagi ujian skripsi istilahnya, tapi berdasarkan penelitian dan jurnal yang diharapkan menjadi sinkron antara dosen dan mahasiswa dalam aktivitas pengabdian masyarakat, penelitian. Itu ada seiring sejalan di tugas akhir di mahasiswa itu, dosen ikut terlibat langsung dalam pembimbingan, dalam penulisan karya ilmiahnya, tapi bukan lagi berbentuk skripsi, tapi berbentuk karya ilmiah dimasukkan ke jurnal lokal, nasional, dan internasional gitu. Di dosen saat ini kami ada berapa dosen yang telah sertifikasi, lebih kurang 25 orang yang telah sertifikasi dengan tenggang waktu Universitas Pancasakti berdiri tahun 2010 sampai sekarang baru 11 tahun dengan sertifikasi dosen. Dengan jumlah dosen seluruhnya adalah sekitar 126, dan dengan yang telah memiliki pangkatan ada 75 orang. Ada yang memiliki sertifikasi dosen itu sekitar 30 orang. Dengan adanya wisuda pertama Universitas Pancasakti ini, berarti kepercayaan masyarakat terhadap Universitas Pancasakti lebih baik lagi, lebih yakin lagi terhadap lulusan Universitas Pancasakti bisa bersaing, bisa kompetensi dengan universitas lainnya di dunia nyata. Karena itu harapan kami, semua mahasiswa yang alumni Pancasakti diharapkan bisa melakukan persaingan yang ketat, jangan menyerah, harus sigap dan harus dapat bersaing dengan kompetisi lainnya. Dan dalam hal ini Universitas Pancasakti akan memberikan model-model tertentu. Nanti ada pertemuan alumni, sehingga nantinya antara Universitas Pancasakti dan alumninya tidak terputus. Karena ada pertemuan alumni, ada research study dari pertemuan alumni itu, sehingga dari mana ada kerja-kerja apa saja dari alumni ini bisa kami ketahui perkembangannya, sehingga ke depan komunikasi antara alumni dan alma maternya jangan terputus, sehingga ke depan mudah-mudahan dengan model yang dilakukan saat ini oleh Universitas, alumni, karyawan, stakeholder lainnya, yayasan, dan
pimpin-pimpin lainnya termasuk dosen dapat berkolaborasi bersama untuk memajukan Universitas Pancasila ke depan lebih baik lagi. Baik dari segi kuantitas dan kualitas harus seiring sejalan, sehingga ke depan mudah-mudahan Universitas Pancasila ini bisa kita harapkan bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional. Mungkin dari tahun sampai target dari target yang dilakukan dalam statutanya dalam 2009 itu bisa bersaing di tingkat internasional.